Mari semua jemaat untuk bangkit berdiri. Selamat sore, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita akan angkat satu pujian kepada Tuhan. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Puji nama-Mu Tuhan. Mari kita semua berdiri, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu, Jiwaku menanti, jiwaku menanti. Amin. Bahwa ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang Katakan Tuhan, ku rindu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti. Terpujilah Engkau Tuhan, Bahwa ku mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau mendekat kepadamu. Tuhan kan memberkati ibadah ini. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Kita semua sudah siap untuk memasuki ibadah ini. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan siap memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan pujian penyembahan dalam serangkaian ibadah kita. Katakan, Tuhan, aku rindu Engkau. Haleluya. Tuhanku rindu Ku mau masuk dalam hadirat-Mu. masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, Jiwaku menanti. Yes. Inilah kami Tuhan. Aku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Amin. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang Katakan, menanti. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam
Terima kasih Tuhan, karena perbuatan-Mu kami boleh ada pada hari ini. Terima kasih. Karena anugerah-Mu ya Tuhan, Terima kasih. kami boleh ada pada hari ini Tuhan. Puji nama-Mu. Sebab itu Bapa di sorga, kami datang kepada Engkau lewat ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah Tuhan ibadah ini boleh berkenan di hati Tuhan. Ibadah yang kami lakukan ini boleh berkenan di hati-Mu Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu. Biarlah kedatangan kami Tuhan di hadapan Tuhan membawa pujian, penyembahan kami menjadi dupa yang harum yang naik di hadapan Tuhan. Amin. Mengampuni dosa, mengampuni kesalahan. Layaklah kami Tuhan untuk kami masuk dalam hadirat-Mu. Terlebih sebentar Tuhan, kami mau makan makanan rohani bersama-sama di tempat ini. Biarlah Tuhan kami layak akan hal itu. Amin. Tuhan kuasai tempat ini. Kuasa-kuasa iblis kami hancurkan semua, singkirkan, usir semua dalam nama Yesus. Bahkan rekan-rekan kami Tuhan, mungkin yang terhalang oleh karena cuaca, tolong mereka. Supaya mereka boleh tiba di tempat ini, masuk bersama-sama dalam ibadah. Urapi semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Semua jemaat kami diurapi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami sore hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya, dengan penuh kemenangan kita boleh ada di ruangan ini. Mari saudara-saudara berikan waktu yang terbaik ini untuk kita muliakan Tuhan. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan ada menyertai kita. Kita bergembira karena Tuhan sudah memberkati kita. Hati senang, hatiku girang. Amin. Haleluya. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Amin. Haleluya. Katakan, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Sama-sama. Yes, kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan. Amin. Sembah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Aku sembuh, aku menang. Saudara, pujian ini berkata apapun masalah kita, apapun sakit kita, kita disembuhkan dalam nama Yesus. Sebab itu mari kita bersuka cita, muliakan Tuhan, puji Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Ada kuasa dalam pujian. Imani lagu ini, maka kita akan alami sesuatu yang dahsyat yang dari Tuhan. Mari kita semua berdiri. Hatiku senang, hatiku girang. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Yuk kita sama-sama katakan. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat
roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Mari puji, amin. Mari puji, amin. Sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Yes, amin, amin. Yes, amin. Haleluya. Katakan, mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Saudara, Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kita. Mari beri hati kita kepada Tuhan, beri hati untuk menyembah kepada Tuhan. Tuhan senangkan kita hari ini. Katakan sama-sama, hati senang, hati senang. Amin. Yes. Amin. Katakan. Hati senang. Oh, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Katakan, hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Amin, 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 amin. Saudara, silakan duduk. Mudah-mudahan tidak ada yang punya stres-stres lagi, saudara. Tuhan janji Tuhan akan senangkan kita saat kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Mari lenyapkan segala stres-stres, serahkan sama Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala
beban masalah ada. Tapi Tuhan berjanji di dalam Dia ada kemenangan. Percayalah terus kepadanya. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mendekatlah kepada Tuhan. Di situ mujizat akan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Amin, amin, amin. Inilah kami Tuhan. Inilah kami Bapa. Kami datang menyembah kepadamu. Amin. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Setiap kita akan merindukan Tuhan. Kapanpun dan dimanapun setiap kita harus merindukan Tuhan. Dia akan selalu ada bersama dengan kita. Dia akan selalu ada menyertai setiap langkah kita. Haleluya. Haleluya. Kami rindukan Engkau untuk selama-lamanya. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu.
Kita semua berdiri katakan, ku berikan hatiku Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Sama-sama. Amin. Haleluya. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau datang menjamah pribadi-pribadi kami. Kami penuh dengan sukacita saat kami memuji Engkau. Karena kami percaya ada kemenangan yang Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah pujian kami. Inilah pujian kami Tuhan. Kuasa-Mu sedang bekerja dalam kami. Kuasa-Mu sedang menyempurnakan kami saat ini. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Sehingga segenap kehidupan kami terus fokus kepada Engkau. Terus fokus kepada Engkau Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami punya hati yang mau menerima kebenaran ini. Kekerasan hati dihancurkan. Roh penolakan dihancurkan dalam nama Yesus. Hati yang lembut. Kami mau menerima firman Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati setiap pujian-pujian kami. Haleluya. Ada nyata benar Tuhan bahwa hari ini Engkau sudah membuat kami penuh dengan sukacita. Kami siap Bapa mendengar firman-Mu. Mengurapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Terus kuasai kami, terus kuasai ruangan ini Tuhan. Tidak ada pencuri yang masuk untuk mengambil firman Tuhan. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur serta siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Nanti Bapak Gembala akan menyampaikan firman Tuhan.
Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah raya kita. Hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan Tuhan. Minggu tanggal 7 Mei 2023. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kehadirannya atau hadiratnya kita perlukan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara ya di luar hujan, tapi tidak mengurangi kerinduan kita untuk mengalami hadirat Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Kita melihat di sini di mana Tuhan Yesus yang bangkit, dia menunjukkan dirinya dan dikatakan dia berulang-ulang ya menampakkan dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, ini sangat diperlukan ya buat murid-murid, ya pengikut-pengikutnya, buat orang-orang yang percaya kepada kita, kepada Tuhan Yesus. Istimewa buat kita semua ya, kita juga memerlukan ya kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan ya di setiap kehidupan kita ya. Seperti pujian tadi, hadiratnya memberikan sukacita, hadiratnya membuat kita senang, hadiratnya ya membuat kita senantiasa mengalami kemenangan, kesembuhan dan lain-lain. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, saya beberapa minggu sebelum ya sudah ya berkhotbah tentang kebangkitan Yesus. Dia bukan saja mati, tetapi dia bangkit. Ya. Sebab itu dia dapat menunjukkan dirinya. Dia dapat menampakkan dirinya berulang-ulang, saudara-saudaraku. Ya. Kita sebentar akan ambil perjamuan Tuhan. Kita mengingat akan pengorbanan Yesus. Dia telah mati ya untuk keselamatan kita, untuk dosa kita, dan dia telah bangkit membenarkan kita. Ya. Sehingga kita ya menjadi ahli waris, mempunyai ya janji-janji yang kekal. Kita mempunyai pengharapan yang hidup. Dan kita melihat ya bagaimana pentingnya ya kehadirannya, hadiratnya ya di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Matius pasal yang ke-29 ya, ketika sekelompok wanita dia berjumpa ya, bagaimana Tuhan menampakkan diri ya kepada perempuan-perempuan ini, dia mengalami sukacita yang besar katanya. Matius pasal yang ke-28,
Matius ke-28. Kalau kita membaca dari ayat pertama, ya, beberapa wanita itu, dan kita membaca ayat ke-8. Mereka segera pergi dari kubur dengan takut dan sukacita besar dan berlari cepat-cepat memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Jadi ada peristiwa yang terjadi. Sekelompok wanita ini, ya, dikatakan Maria Magdalena, Maria yang lain. Kalau saudara juga bandingkan Lukas pasal 24, ya, dikatakan juga bahwa di situ juga ada perempuan-perempuan lain. Mereka dikatakan melihat kubur kosong. Yesus tidak ada jenazah Yesus tidak ada di kuburan. Dia telah bangkit. Mereka bertemu dengan malaikat dan mereka berjumpa dengan Tuhan seperti yang dia katakan waktu dia masih hidup. Ya. Dan mereka mengalami sukacita yang besar. Ya, seperti pujian kita, mengalami hati yang penuh dengan sukacita kegirangan. Kalau kita membaca awal-awal peristiwa waktu Yesus disalib, ya, perempuan-perempuan ini dengan setia mengikuti, ya, Matius pasal 27 kita melihat. Matius atau di dalam Lukas pasal 23. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-26, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas baunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Perhatikan ayat 27, sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi. Jadi mereka, ya, merasa berduka cita karena gurunya, ya, yang dia ikuti itu disalibkan. Tetapi Yesus berpaling, perhatikan ayat 28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya, orang berkata berbahagialah perempuan yang mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui, dan seterusnya. Jadi perempuan-perempuan ini tadi, ya, sebelumnya mereka ada di dalam ratapan tangisan, tapi ketika mereka melihat kubur kosong, Yesus tidak ada, Yesus bangkit, mereka berjumpa. Dikatakan Matius pasal 28, sukacita mereka menjadi besar. Ya, kegirangan terjadi, Bapak Ibu, saudara-saudara. Karena apa yang Yesus katakan, mereka teringat. Setelah dia mengalami penderitaan 3 hari kemudian, bahwa Yesus akan bangkit. Dan ternyata benar, ya, Yesus bangkit. Sehingga mereka mengalami sukacita yang besar. Tadinya juga saudara-saudara mereka juga bingung, ya, di dalam hati yang gundah gulana, ya, mereka berpikir bagaimana untuk
menggulingkan batu. Ternyata saudara-saudaraku yang kekasih, ketika mereka melangkah sampai dikubur, batu sudah terguling. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita melangkah mencari hadirat Allah, ketika kita melangkah untuk mengalami hadirat Tuhan, kita merasa beban kita terlepas. Ya, seperti batu itu terguling, saudara-saudaraku yang kasih. Hati senang, ya. Kita bersuka cita, kita berdoa, ucapan syukur, kemenangan terjadi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Dan kita juga lihat, ya, bukan saja mereka mengalami, ya, sukacita yang besar. Matius pasal 28 tadi ayat yang ke-8. Saya ulangi lagi. Mereka segera pergi dari kubur itu dan takut, dan dengan sukacita besar, ya, ada kegirangan, ada sukacita yang besar mereka alami, ya, ketika, ya, mendapatkan Yesus tidak ada di kubur. Yesus sudah bangkit. Ketika mereka, ya, mengalami perjumpaan, mengalami kehadiran Tuhan, ya, membuat mereka, saudara-saudaraku, ya, mengalami kesenangan. Dan kalau kita melihat lagi di dalam Lukas pasal 24, ya, kita memang sangat memerlukan, ya, kehadiran Tuhan, saudara-saudara. Karena firman Allah katakan setelah Yesus bangkit, dia menampakkan, dia berulang-ulang menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, karena murid-murid sangat memerlukan kehadirannya. Di dalam Lukas pasal 24, ya, di mana ada sebagian murid-murid di dalam perjalanan hidup, di dalam mereka melakukan perjalanan, mereka rasa-rasanya pengharapan mereka telah pupus, hilang, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi kita melihat, ya, pengharapan mereka yang patah seperti bulu terkulai ditegakkan, ya, dipulihkan, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita melanjutkan, coba kita melihat Lukas pasal 24 sana ayat yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apakah apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Mereka telah menyalibkan. Padahal, ya, ini ungkapan hati mereka. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara ini telah lewat 3 hari, semuanya telah terjadi. Pupus, hilang harapan mereka, Bapak Ibu, saudara-saudara. Karena Yesus, ya, telah disalibkan, ya, dikuburkan. Tetapi, ya, ketika mereka menyadari bahwa mereka bersama-sama dengan Tuhan, ketika mereka menyadari akan kehadiran hadirat Tuhan, apa yang terjadi? Kita membaca ayat yang ke-31.
Ketika terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka menghadap ke 11 murid-murid sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di jalan, bahwa mereka mengenal, ya, di mana Yesus berbicara dengan mereka waktu mereka mengadakan perjalanan. Yesus menerangkan kembali, ya, menegur mereka, ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita lihat di sini penting di dalam perjalanan kehidupan kita. Seringkali kita kehilangan arah, kita kehilangan pengharapan kita. Seringkali muka kita menjadi muram, ya, karena kekecewaan, karena ketakutan dan lain-lain, saudara-saudara. Tetapi firman Allah katakan, kalau kita mengalami kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, ya, maka Dia akan mengubah, ya, hati kita, saudara-saudara, sehingga tetap bernyala-nyala, ya, hati kita tetap bersemangat. Kalau orang bersemangat, saudara-saudara, luar biasa, ya, dia dapat melakukan perkara-perkara yang besar, dia dapat melakukan sesuatu. Kalau orang yang muram, dalam ketakutan, dalam kelemahan, jangan harap bisa melakukan sesuatu. Nah, inilah Bapak Ibu, ya, kita memerlukan hadirat, ya, memerlukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga roh kita tetap menyala-nyala, supaya kita terus dapat menjalani, ya, kehidupan ini, ya, dengan satu pengharapan, ya, bahwa Dia, ya, hidup, Dia Allah kita yang mendengar, yang dapat menolong, yang dapat menyelamatkan kehidupan kita. Dan kalau kita membaca seterusnya, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, dari ayat yang ke-36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera kepadamu. Pasti dan pasti, saudara-saudara, kalau Tuhan hadir, Dia memberikan damai sejahtera. Tapi seringkali, saudara-saudara, damai sejahtera itu hilang dalam kehidupan kita. Ya, karena apa? Karena terlalu jelimetnya, ya, persoalan, terlalu rumitnya perkara-perkara yang kita hadapi, sehingga kita tadi dibilang, ya, kusut, ya, stres, ya, kita menjadi, ya, kehilangan pengharapan kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Tapi sebagaimana Tuhan berulang-ulang, ya, menunjukkan diri, menampakkan setiap Dia hadir, ya, kiranya damai sejahtera, ya, engkau boleh menerimanya, engkau boleh mengalami, saudara-saudaraku. Yang membedakan, saudara-saudaraku, sebenarnya, ya, kita bisa mengintrospeksi. Kalau kita mengalami hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan, pasti ada damai sejahtera. Tapi kalau kita tidak ada damai sejahtera, pasti, saudara-saudaraku, ya, tentu, ya, seringkali kita, ya, memakai dengan kekuatan kita, ya, kita seringkali menghadapi hal-hal yang besar di dalam, ya, kehidupan kita, sehingga kita menjadi takut. Begitu juga dikatakan, lihat ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan di dalam hatimu? Seringkali juga ini, saudara-saudara, kita kehilangan damai sejahtera karena kita, apa ya, hidup di dalam keraguan, ketidakpercayaan, ya.
kita tidak menyadari akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya, hadiratnya kita, ya, sehingga kita, ya, dikatakan ragu. Terus ayat 39, lihatlah tanganku, kakiku, aku sendirilah. Rabalah aku, lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat padamu. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Dan ia mengambil dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu, dan aku masih bersama dengan kamu, yaitu harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur. Ini perjanjian lama, ya. Kitab Musa, Pentatuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu 5. Ya. Terus ada nabi-nabi, nabi besar, ya, Yesaya, Yeremia, Yeskiel dan seterusnya. Terus nabi-nabi kecil, ya, Hosea, Yoel, Amos, Zakaria, seterusnya, dan Mazmur. Ya, saudara-saudaraku yang kasih, ya, firman Allah katakan semua, ya, perkataan Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu akan digenapi. Kita lihat di sini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, bahwa kehadiran Tuhan kita perlukan dalam keseharian kita, ya, bukan saja di waktu-waktu tertentu di gereja di mana kita beribadah, tetapi di dalam keseharian. Dan Tuhan hadir ketika mereka, ya, dikatakan mereka makan, ya, bersama-sama, ya. Tuhan hadir di sana dan Tuhan memberkati mereka, memberikan makanan. Saya yakin dan percaya Tuhan, ya, firman Tuhan katakan kalau Tuhan ada, dia ada pesta, ya, akan bersama-sama, makan bersama. Tuhan akan memberkati kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Begitu juga di dalam Injil Yohanes pasal 20, ya, berulang-ulang Tuhan menunjukkan diri, berulang-ulang Tuhan datang, ya, menampakkan diri kepada murid-muridnya, khususnya kepada Thomas. Satu kali sebab itu, ya, dia kehilangan berkat rohani, ya, dia tidak percaya apa yang terjadi, ya. Ketika rekan-rekannya berkata bahwa Yesus telah bangkit, dia tidak percaya. Hal-hal yang spektakuler, ya, hal-hal yang mereka alami, sukacita hadir, mereka tidak alami. Karena apa? Karena dia, ya, meninggalkan persekutuan. Ya, kalau kita juga, Bapak Ibu, meninggalkan, ya, perkumpulan-perkumpulan ibadah, jam-jam persekutuan kita dengan Tuhan, tentu kita akan kehilangan, ya, berkat-berkat rohani. Yohanes pasal 20 sana, tetapi, ya, dia, ya, merubah sikapnya, ya, dia untuk kedua kali, ya, dia boleh bersama-sama dengan rekan-rekannya berkumpul. Disitulah mereka, Thomas, mengalami pemulihan dalam hidupnya, ya, yang tadinya tidak percaya dia menjadi percaya, dan dia mengalami berkat-berkat yang diberikan seperti kepada rekan-rekannya, damai sejahtera, kehadiran Tuhan, ya, mereka mengalami, ya, bagaimana mereka melihat Yesus yang bangkit itu, ya. Begitu juga buat kita semua, ya, kita memerlukan kehadiran Tuhan supaya dia memberkati kita. Janganlah kita tinggalkan, ya, persekutuan-persekutuan ibadah, perkumpulan waktu-waktu kita di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, justru ketika mereka mengalami kehadiran Tuhan, Tuhan menampakkan diri, ya,
Kisah Rasul katakan, disitulah mereka mendapat janji Tuhan. Mereka mengalami janji Tuhan. Mereka mengalami bagaimana penggenapan janji Tuhan. Dan mereka juga hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Mereka menerima kuasa. Roh Kudus memenuhi ke mereka. Mereka mendapat kekuatan yang baru. Mereka diubahkan hidup mereka. Bahkan mereka menjadi saksinya Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita akan ambil perjamuan Tuhan. Kita memperingati bahwa 2000 tahun yang lalu dia telah mati. Tetapi firman Allah katakan dia bukan saja mati tetapi dia bangkit. Kalau dia tidak dibangkitkan, maka kepercayaan kita itu kosong. Tidak ada isinya. Dan kita tetap di dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, dia ada, dia hidup, dia hadir karena dia bangkit. Sebab itu percaya kita tidak kosong, pengharapan kita tidak kosong. Kita tidak tinggal di dalam dosa. Kita mengalami sukacita, kegirangan yang besar, mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya undang Bapak Malayaki ke depan untuk menemani saya melayani perjamuan Tuhan. Berlutut di depan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti secara online juga boleh menyiapkan roti dan anggur. Kita akan sama-sama melakukan perjamuan Tuhan. Kita akan berdoa buat perjamuan Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat, ada pembaharuan hidup, dan kami boleh, roh kami tetap menyala-nyala. Kami memahami bahwa Engkau telah mati dan bangkit buat kami. Kami menerimanya. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua roti dan anggur Tuhan berkati. Kami akan menerimanya, tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, akan dilayani oleh Bapak Malayaki. Ambil dulu satu. Buat Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan menyiapkan roti dan anggur. Kita nyanyikan satu lagu. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan. Yang sudah menerima, mari kita berdiri. Bapak Ibu yang mengikuti secara online, mari kita sama-sama akan melakukan perjamuan Tuhan. Kita mempersiapkan roti dan anggur.
apakah Bapak Ibu sudah menyiapkan, sudah menerima roti dan anggur? Kalau sudah, mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan lakukan bersama-sama setelah mendengar firman Tuhan. Mari mengangkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Saya membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita menyiapkan anggur. Kita pegang dengan tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Kita letakkan cawan minuman, kita datang menyembah kepada Dia. Haleluya. Mimbar ini saya serahkan kepada Ibu Gemang. Haleluya. Haleluya. Terus nyanyikan lagu ini sekarang. Terus menyanyikan dan renungkan setiap kata-kata. Amin. Haleluya. Yesus telah mengerjakan keselamatan itu. Haleluya. Hendaklah setiap kita memiliki hati yang sukacita, hati yang senang, karena kita berjumpa, mengalami hadirat Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama. Telah mengerjakan keselamatan yang besar.
dalam hati kami Tuhan. Haleluya. Engkau terus berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Jangan sampai kami jauh dari Engkau. Jangan sampai kami pergi dari Engkau. Jangan sampai kami menjadi orang-orang yang mengundurkan diri. Tetapi kami mau dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih. Lewat makan makanan rohani yang kami terima, kami alami kehadiran-Mu. Hati kami senang, hati kami gembira, hati kami bersuka cita. Karena kemenangan Engkau berikan kepada kami, karena kesembuhan Engkau sudah berikan kepada kami. Engkau beri kami hibur, Engkau beri kami kuat, Engkau beri kami jawaban yang pasti. Kami imani Tuhan. Kami tinggalkan tempat ini. Kau sudah mengubah kehidupan kami. Ketakutan Engkau sudah hilangkan Tuhan. Mengubah dengan damai. Mengubah dengan bahagia. Mengubah dengan sejahtera dalam hati kami. Makasih Tuhan. Perjalanan ini panjang. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengingatkan kami hari ini. Haleluya. Engkau sudah mengingatkan kami. Engkau sudah memperbarui lagi Tuhan iman kami kepada pekerjaan, kepada karya Tuhan yang dahsyat untuk keselamatan kami. Kami tahu, sebab itu kami tidak akan meninggalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah sampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mujizat terjadi bagi kami lewat makan dan minum, oh Tuhan, roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Mendatangkan mujizat bagi kami pribadi lepas pribadi yang susah dihiburkan, yang sakit, segala sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dan dalam tertekan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus alami ketakutan. Kami berdoa segala tekanan diangkat dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan, janji-Mu dinyatakan. Kami datang kepada Engkau, Engkau akan mencukupkan segala keperluan-keperluan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah membiarkan kami kelaparan. Engkau tidak pernah membiarkan kami kekurangan. Engkau tidak membiarkan kami gelisah dan takut. Kaulah penghiburan, Kaulah sumber segala sesuatu. Sebab itu kami mau tetap datang, tetap dekat, tetap menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan membawa persembahan kami sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami tahu walaupun tak sebanding dengan pengorbanan dan kasih-Mu, tapi apa yang kami bawa ini Tuhan, ini juga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan Tuhan, urapi mereka Tuhan. Kami siap memberi dan membawa korban persembahan kami dan mengucap syukur atas doa-doa yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Akhir ibadah ini kami akan terus menikmati berkat Tuhan, berkat perlindungan, berkat kekuatan, berkat-berkat keperluan kami. Haleluya, puji Tuhan.
Mungkin di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online yang mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Tuhan, kami merindukan pertolongan-Mu. Kami merindukan mujizat Tuhan. Kami merindukan sesuatu terjadi dalam kehidupan kami umat-Mu. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat pada hari ini Tuhan. Hamba mewakili berdoa, meminta, memohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Yang sakit disembuhkan. Yang kekurangan Tuhan adakan. Yang ada di dalam permasalahan di Tuhan berikan jalan keluar. Yang di dalam ketakutan putus asa Tuhan ganti dengan sukacita. Pengharapan terhadap Engkau. Tuhan tolong dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, mata pencarian, pendidikan daripada umat-Mu kami semua. Tuhan berkati pelayan-pelayan yang hari ini melayani Tuhan. Tuhan membalasnya. Tuhan berkati bangsa dan negara kami yang tercinta dari pemimpin-pemimpin kami. Oh, dari pusat, dari Bapak Presiden bersama keluarga. Oh, Wakil Presiden, para menteri aparat pusat. Para menteri sampai ke daerah-daerah, berikan roh takut akan Tuhan, hikmat akal budi. Kalau ada anak-anak-Mu, biarlah mereka boleh menjadi berkat Tuhan. Kami menghadapi tahun-tahun politik ke depan, Tuhan berikan keamanan, berkati bangsa dan negara kami, ekonomi kami Tuhan. Bangsa dan negeri kami berikan damai sejahtera. Terima kasih pekerjaan Tuhan di mana-mana saja Tuhan, tolong. Baik di kota-kota besar, di desa-desa, di lembah gunung, daerah transmigrasi, terpencil, pulau-pulau besar, kecil, dimanapun saja Tuhan. Tuhan senantiasa juga menyatakan kuasa-Mu. Pakai anak-anak-Mu, umat-Mu menjadi saksi-Mu, hamba-hamba-Mu. Tuhan tolong sekolah-sekolah Alkitab, sekolah tinggi Alkitab, teologi, manapun saja Tuhan. Tuhan dalam mempersiapkan hamba-hamba melayani, Tuhan tolong perintisan ladang-ladang baru. Tuhan tolong pekerjaan-Mu di mana saja, khususnya organisasi GPDI, dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, para gembala. Oh Tuhan, hamba-hamba-Mu semuanya Tuhan berikan hikmat dan berkati mereka. Terima kasih, terima kasih. Mari kita mengangkat kembali kedua belah tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.